إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين رضي الله عنهم شرع لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. Tekan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyatawaddu lan yento tawaddu sapa muta'allim yento tawaddu sapa muta'allim lahu marang mu'allim fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah kama kira kaya oleh den ucapaken apa inna dawa dua min hisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Inna tawaddu'a teman setuni tawaddu iku min hisalil muttaqi setengah saking tinggahe wong kang takwa, setengah saking pira-pira tinggahe wong kang takwa. Wa bihilan kelawan tawadu at-taqiyyu te wong kang takwa ilal ma'ali marang derajat keluhuran iku yartaki munggah sapa at-taqi. Jadi santri itu harus tawadu kepada guru di dalam situasi dan kondisi apapun. Dikatakan dalam sebuah syair inna tawaddu'a min hisalil muttaqi, bahwa tawaddu itu bagian daripada perilakunya orang yang bertakwa kepada Allah. Wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi, dan dengan tawadhu itulah orang yang bertakwa itu naik derajat. Jadi penting tawadhu itu kepada muallim. Kalau orang dengan gurunya sudah tidak tawadhu, apalagi dengan orang lain. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sing sapa iku tawadhu alamun tawadhu atau andap asor sapa wa man rafa'u mung arep ngangkat hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Wa man lan utawi sing sapa wong iku takabbar lamun takabur sapa wa man wada'u arep ngasorake hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang tawadhu andap ashor, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang takabur, maka dia derajatnya akan direndahkan oleh Allah.
Jangankan di akhirat, di dunia saja orang sudah kelihatan kalau takabur itu derajatnya dipandang remeh oleh sesama manusia. Coba kamu lihat kalau ada orang takabur misalnya, itu orang-orang nggak pada senang, ya, tetangganya ndak senang, saudara-saudaranya ndak senang, siapapun tidak senang dengan orang takabur itu, termasuk sama-sama orang takabur. Ini ndak senang, ini kan lucu. Sesama orang takabur saja saling tidak senang. Misalnya si A takabur dengan si B takabur, mestinya kan sama-sama orang takabur akur dong, tapi ternyata enggak. Sesama orang takabur justru biasanya permusuhan semakin ketat, persaingan semakin ketat. Jadi intinya kalau orang takabur itu enggak ada yang senang, semuanya membenci, semuanya itu memandang remeh. Tapi kalau orang yang tawadhu, orang yang andap asor, siapapun senang dengan orang yang andap asor, termasuk orang yang takabur. Orang yang takabur itu dengan orang yang andap asor tetap senang. Nah, untuk itu kamu semuanya para santri harus berlatih dari kecil, harus latih sopan santun dengan siapapun, terutama sekali dengan guru dan kedua orang tua. Harus sopan santun. Orang kalau dengan guru sopan santun, dengan kedua orang tua sopan santun, insya Allah diparingi gampang rezekinya, akan diberi kemudahan rezekinya, akan diberi kemudahan dalam segala urusannya, urusan apa saja. Itu berkat daripada sopan santun kepada guru, berkat sopan santun kepada kedua orang tua. Wa min tazimi lan iku setengah saking ngagung-agung ilmu, ngagung-agung muallim. Wa min tazimi lan iku setengah saking ngagung-agung muallim, wong sing mulang. Aitun alim ayat lubau tayen to murih king golek mencari sapa mutalim as-sawaba ing ganjaran wasyarafa ing kamulyan bihizmatihi kelawan lantaran ngeladeni marang muallim, ya, termasuk takzim kepada guru adalah mencari pahala dan mencari kemuliaan dari Allah dengan wasilah hizmatihi, berkhidmah meladeni kepada guru. Ya. Jadi hakikatnya bukan berarti guru yang berbagi berkah. Guru memberikan berkah, guru memberikan kemuliaan, dan hakikatnya yang memberi keberkahan adalah Allah, yang memberi kemuliaan adalah Allah. Dengan lantaran apa? Dengan lantaran santri itu hormat dan berkhidmat, meladeni, melayani apa yang menjadi kepentingan guru. Itu wasilah saja. Kama kola koyo oleh ngendika sapa Sayyiduna Gusti kita Aliun
ya sahabat ali karamallahu wajha ana abdu man 'allamani harfan wahidan in syaa'a ba'a wa in syaa'a a'taqa. Ana utai suniku abdu man kawulane wong Sulaiman 'allaman ingkang mulang sapa man ing ingsun harfan ing huruf wahidan kan siji. Insyaallah men ngersakake sapa man ya ba'a mengko adol sapa wa man wa insyaallah men ngersakake sapa man a'taqa mengko merdekake sapa man wa insyaallah men ngersakaken sapa man istaraqa mengko ndadekaken budak sapa man. Sayyidina Ali karamallahu wajah mengatakan, aku ini adalah budaknya orang yang telah mengajarkan aku meskipun hanya satu huruf. Ya, ini pernyataan Sayyidina Ali sebagai babul ilmi. Rasulullah SAW dulu mengatakan ana madinatul ulum wa ali babuha. Aku ini gudang ilmu kata Nabi, wa ali babuha dan Ali adalah gerbangnya. Ini beliau mengatakan ana abdu man 'allamani. Saya ini sebagai budak dari orang yang telah mengajarkan saya meski hanya satu huruf. Insya'a ba'a wa insya'a taqa wa insya'a istaraqa. Kalau dia mau aku dijual, aku pun siap. Atau aku dimerdekakan, aku siap. Atau aku tetap dijadikan budak selamanya, saya pun siap. Itu pernyataan Sayyidina Ali sebagai babul ulum, pintu ilmu. Budak itu apa? Kalau budak itu dulu zaman perbudakan, budak di hadapan sayyidnya, di hadapan juragannya, itu kayak barang, bisa diperjualbelikan. Kalau sudah dibeli, ya suruh membantu juragannya itu dengan tanpa dibayar. Itu budak. Sayyidina Ali sekali lagi, ini ungkapan yang sangat-sangat ilmiah untuk mempermudah gambaran santri, mempermudah memberikan gambaran kepada santri. Harusnya perilaku santri terhadap guru seperti apa sih? Kata Sayyidina Ali dalam inti pembicara itu, ya seperti budak dengan juragannya. Kalau dia mau dijual harus siap. Kalau mau dia dimerdekakan siap. Atau selama dijadikan budak juga harus selalu siap. Itu posisi santri di hadapan guru. Ya. Wa min tadzimi lan iku setengah saking ngagungake muallim ayaku mau tayen to ngadeg sapa muta'allim la krana arae muallim. Idza kana ing dalam marikalane ana sapa muta'allim ana iku jalisan wong kang lungguh ikhtiraman krana dene mulyakaken lahu marang muallim wa ta'ziman lan krana dene ngagungake wala yajlisu lan ora lungguh sapa muta'allim hatta ya'zana sehingga yen to ngizini lahu sapa muallim lahu marang muta'allim bil julusi kelawan lungguh fayajlisu mengolungguh sapa muta'allim amamahu ing dalem ngarepe muallim oleh lungguh biadabi dengan lawan nganggo tata krama wa waqaril lan anteng. Termasuk cara kita mengagungkan guru-guru kita adalah ayyakuma lahu idza kana jalisan yantiraman lahu wa ta'ziman. Ketika guru lewat, kamu sedang duduk-duduk santai,
segeralah berdiri untuk memberikan penghormatan kepada guru kita itu. Wala yajlisu hatta ya'dzana Allahu bil julus, dan jangan duduk dulu sebelum diizini untuk duduk. Fayajlisu amamahu bi'adabin wa waqarin, dan lalu setelah diperintah duduk, duduklah dengan penuh sopan santun dan anteng. Wa kana la ana supal Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ning mutatiban wong kang tata krama jiddan kelawan banget ama maustadhi dalam ngarsane gurune Imam Syafi'i al-Imam Malikin ya Imam Malik rahimahuma. Muga-muga malasuma ing gara-garane Syafi'i lan Malik sapa Allah Gusti Allah hatta qala sehingga ngendika sapa Imam Syafi'i kuntu ana sapa ingsun iku asfahu buka sapa ingsun alwaraqata ing lembaran baina yaday Malik indam ngarsane Malik Imam Malik sofhan kelawan sak lembar rokikan kelawan sofhan kelawan buka rokikan kang tipis alus rokikon kang alus haibatan krorodene wedi lau marang Malik li alla yasma supaya ora krungu sapa Malik waqaha ing tumibane waraka. Ada cerita menarik. Imam Syafi'i kan pernah berguru kepada Imam Malik ya, jadi termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Ini Imam Syafi'i ta'zimnya, hormatnya kepada si guru itu luar biasa. Luar biasa. Sampai pernah di satu saat Imam Syafi'i belajar kepada gurunya, di hadapannya itu dia duduk dengan penuh anteng sampai membuka kitab pun lembarannya dibikin tidak keluar suara. Takut kalau nanti gurunya itu mendengar suara kresek-kresek ketika membuka halaman. Coba bayangkan ya, takut suara membuka kitab itu didengar oleh gurunya. Saking takzime, saking hormate Imam Syafi'i karo guru nih, masya Allah. Baca saiki pala kadang dolanan pulpen kok. Ki ngaji pala pulpen ditutup-tutup ning dolanan. Enggak sopan itu kata Imam Syafi'i. Jadi benar-benar harus anteng. Kalau mau adab itu Imam Syafi'i begitu itu. Saiki itu lucu, kadang-kadang masih cetak, ceklek. Satu. Yang kedua, sedang dijelaskan, diterangkan, meripatkan, jelang-latan keluar ke sana kemari. Itu tidak sopan. Lo berkali-kali nih ono bocah lagi diterangkan malah meripatnya jelang-latan metu. Tak tegur. Sebab itu bagian daripada ketidaksopanan. Jadi badannya itu anteng-teng. Orang yang dengkulnya diubah-ubah kayak wong olahraga, kayak diesel. Ini kan seorang sadar dengkulnya kalau nyenegi orang diubah-ubah itu tidak sopan menurut adab yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Bayangkan hanya membuka lembaran kitab saja itu dia sangat hati-hati bagaimana kalau supaya tidak mengganggu guru, tidak mengganggu pandangan guru, dan agar supaya tidak keluar suara. Ini luar biasa. Ini contoh baik agar berkah ilmunya. Wa qala andika sebab andum setengah ulama ida jalasain dalam mereka lungguh sopal mutalimu wong kang ngaji, wong kang belajar baina yadayil muallimin dalam antara ngarepe guru yang bagi monggo prayuga apa alayu apa ayulahidha yen to ngelirik sapa ta'alim ayan annahu teman setune majlis iku majlis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi lan bira-bira sahabat Nabi
liyazdada supaya ento dadi tambah-tambah apa ya tiramu oleh mulia akene murid lahu marang guru. Dikatakan oleh sebagian ulama, santri ketika duduk di hadapan guru, bayangkan seakan-akan itu sedang duduk di majelis Rasulullah SAW. Ya, bayangkan ketika duduk seperti di majelis Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Agar tambah hormatnya kepada guru. Ya, agar tambah hormatnya kepada guru. Wa qala bismillahirrahmanirrahim wala yataqaddama lan yenda ora dingini sapa muta'alim ngalahi ngatasé guru fil kalamin dalam ngomong, dan tidak mendahului ngomong sebelum mendapat izin. Ayak atau megotaken sapa muta'alim alai ngatasé muallim kalamau ing pengandikane muallim. Ayak atau aja megotaken sapa muta'alim alai ngatasé muallim kalamau ing pengandikane muallim. Dan juga santri tidak boleh memutus pembicaraan guru. Kalau guru kita lagi ngomong, guru kita itu lagi menjelaskan, lagi ngomong tentang apa saja, santri kita ya tidak boleh memotong pembicaraan. Dan ini juga bagi kamu juga begitu, dengan sesama teman juga biasakan kalau ngomong apa, biasakan mendengarkan pembicaraan teman itu sampai selesai dulu. Jangan dipotong. Apalagi dengan kedua orang tua. Ayo santri-santri yang di rumah, yang di mana, itu kalau dengan kedua orang tua, kalau orang tua itu lagi ngomong, dengarkan sampai selesai. Tidak boleh dipotong pembicaraannya. Kalau dipanggil, jawablah dengan suara yang halus. Ojo dipanggil karo bapak nenang, nggak boleh. Itu tidak sopan. Apalagi lagi main HP dipanggil orang tua kok ngomong, engkau disik, nanti dulu. Wah, itu enggak sopan. Ya. Jangankan lagi bermain, lagi sembahyang saja. Lagi sembahyang saja, misalnya ada santri lah di rumah lagi sholat sunat. Tahu-tahu ibunya itu memanggil atau bapaknya memanggil, nang. Ini saja si anak harus menjawab kok. Anak harus menjawab, cuman cara jawabnya ada aturan, yaitu membaca kalimat subhanallah. Nah, kalau kamu dipanggil lagi subhanallah, itu kalau perempuan dipanggil ibunya lagi sembahyang, ini tepuk tangan caranya begini. Ini ya, jadi zahirnya epe-epe sing tengen keprok ki tengen telapak jero sing kiwa plek ngene iki atau ngene iki padha wae, ngene iki atau ngene iki padha wae. Ora ngene iki ngono. Duh, woi, lagi sembahyang malah muni ngono. Ayo batal. Jadi ada aturan ya. Ketika sembahyang dipanggil orang tua, ada aturan. Kita harus menjawab, itu orang tua. Coba bayangkan betapa mulianya, betapa wajibnya kita itu hormat dengan orang tua. Lagi sembahyang saja kita dipanggil, suruh jawab dengan cara, yaitu kalau lelaki dipanggil membaca apa? Subhanallah yang agak keras, yang sekira orang tua itu mendengar. Subhanallah. Kalau perempuan begini, maka segera begitu kamu pulang ya, termasuk santri-santri yang di rumah, ini orang tua kamu dikasih tahu
Pak, Bu, kalau saya lagi sembahyang kemudian dipanggil ibu, dipanggil bapak, kok baca subhanallah, itu artinya saya menjawab pada ibu bapak. Tapi bapak ibu harus tahu, oh berarti anak saya ini sedang sholat, ya sudah tak tunggu. Kalau perempuan kasih tahu juga, Mbok, Pak, saya ini anak perempuan, kata fikih kalau lagi sembahyang dipanggil bapak ibu ya harus jawab, cuman jawabnya pakai tepuk tangan plek begini ini. Maka kalau saya sembahyang kok tepuk tangan plek begini, ini bapak ibu harus memaklumi itu saya sudah menjawab, dan bapak ibu harus tahu, oh ini anak saya lagi sholat. Konek orang dikai ngerti diundang subhanallah subhanallah ngapranane, nah karena belum dikondisikan. Barang sekang pondok gaya diundang subhanallah, diundang subhanallah, diundang subhanallah. Iki kalau belum dikondisikan, belum dikasih tahu dulu. Sing lucu meneh anak wedok kuwi diundang pada keprak-keprok. Iki didikan model apa itu? Itu karena belum dikasih tahu. Ini penting. Ya. Jadi agar kami itu beda dengan anak-anak pendidikan lain. Santri Manggisan harus beda dengan pendidikan-pendidikan lain. Pokoknya di dalam sholat, di luar sholat memakai tata krama. Coba kalau itu dipraktekkan oleh kamu, Masya Allah, yang menjadi orang tua itu rasanya lega sekali. Bombong, ya Allah, anak pesantren di Manggisan berapa lama ini pulang sudah ada perubahan yang meningkat, sudah ada perubahan yang baik. Leh ngomong, leh matur boso, ngomongnya halus. Ini orang tua bangga sekali. Ya, maka santri-santri termasuk yang di rumah itu ingat pesan ketika mau pulang, semua santri harus ngomong halus dengan orang tua, boso karo wong tua sak isane. Itu semua dalam rangka agar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam yafham lan dalam hari kalane ora faham sapa muta'allim, ora faham mas'alatan ing masalah suci, ayu qaddima ingin to ngajebaken sapa muta'allim, ngajoaken sapa muta'allim lain marang mu'allim as-su'ala ing pertanyaan bilutfin kelawan lembut, wahtira minnal mulyaaken biaya rafa kelawan ento ngangkat sapa muta'allim usbu'au ing drijine muta'allim awalan dalam pertamane. Walai takallama lawa kuneman sapa muta'allim hatta yadhana sehingga ento ngidini sapa muta'allim lahu sapa muallim lahu marang muta'allim bil kalami kelan ngomong. Wa idza sa'alau lan dalam malikane takon sapa muta'allim hu ing mualliman sing wiji-wiji ayan hada ingin to tangi sapa muta'allim qaiman hale ngadeg wa yujibulan jawab sapa muta'allim soalau ing pertanyaane muallim bijawabin kelan jawab hasan kang bagus, wala yubadiru lan yen ora enggal ora kesusu ngono wae sapa muta'allim bil jawabi kelan jawab, wala yubadiru lan ora kesusu, wala yubadiru wae ngatop marang lapat ayan hadap, wala yubadir lan yen ora kesusu sapa muta'allim bil jawab iklan jawab, idza wajain dalan nalikane ngadepaken sapa muta'allim as-su'ala ing pertanyaan ila ghairihi marang saliyane muta'allim. Ya, terus ketika di dalam kelas harus bertanyalah. Kamu di dalam kelas kepada guru-guru misalnya butuh bertanya, ya bertanyalah.
cuman memakai etika. Satu di antara lain angkat tangan, tunjuk jari dulu, angkat tangan. Terus setelah angkat tangan, kemudian gurunya, ada apa kamu? Ayo tanya. Mau tanya apa? Oh ya silakan. Bertanyalah dengan kata-kata yang sopan. Ya, jangan dengan kata-kata yang justru membuli gurunya. Ya, kadang ada yang tanya tapi seperti orang yang membuli gurunya. Tidak boleh. Ya, dan guru harus mengingatkan kalau ada murid di dalam kelas gaduh, ada guru kok gaduh, ini tandanya murid tidak sopan. Guru wajib mengingatkan, sebab ini bahaya. Maka sering saya ingatkan, kalau ada kelas yang biasanya itu belajar, kegiatan belajar di atas kulah itu, di akol itu, kok kelihatan gaduh, tak elengke iki piye to ana guru dia lah kok geger kaya ngono piye. Murid tuh ora sopan karo guru. Iku gurune ya kudu elengke, wong kadang gurune meneng wae, ndak bener itu, ndak mendidik. Ya, ndak mendidik. Jadi guru si murid itu dilatih bagaimana untuk vokal tetapi sopan. Nah, ini yang membedakan pendidikan di pesantren dengan yang lainnya. Kevokalan murid di dalam kelas harus tetap dijaga dan bahkan terus dikembangkan, tetapi kesopanan harus tetap dijaga. Kenapa? Karena santri bukan sekedar butuh ilmu, tetapi juga butuh manfaat, butuh yang namanya berkah. Wallahu a'lam. Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya rabbil alamin.